Maaf sebelumnya kalau aku ganggu kamu. Tapi aku nggak tahu lagi harus cerita ke siapa. Aku juga pikir kalau kamu pasti bisa ngertiin aku. Di situ saya kepancing. Saya tidur bareng, saya hubungan seks itu. Kita udah jalan 3 tahunan. Saya lihat pertama kali itu lemah lembut, menarik gitu. Terus dia perhatian sama saya ngobrol sama dia nyambung, dia nyambung. Saya bilang, "Yang, kita nikah aja yuk." Seperti teman-teman yang udah pada nikah, saya pingin sehidup semati sama kamu. Waktu itu komitmen saya tidak akan berubah menjadi perempuan. Kenalin nih temen gue. Hai, Norma. Biasanya pakai Fortune. Dia seperti ada suka sama saya gitu. Dari pandangan mata dia itu beda. Tapi saya nggak ada karena saya masih setia sama Shirley. Boleh tukar nomor telepon? Boleh. Oke. Coba gue lagi, coba. Dia super cemburuan, banting HP, banting laptop, apa yang udah saya kasih itu dibanting. Setiap saya deket sama cewek itu dia kesel gitu. Dan saya kadang-kadang, ngapain sih lu cemburu banget? Saya kan memang sehidup semati sama kamu, kita saling percaya aja gitu. Tahun 2008, waktu itu saya sakit paru-paru. Saya sedang bener-bener nggak ada uang kan, dan sedangkan tabungan saya nggak ada. Yang, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Uang aku habis. Aku mau beli obat. Kata dia nggak ada. Dia minta apa-apa, minta beli baju, minta beli sepatu, saya beliin, beli tas, saya beliin, semua apa yang dia inginkan saya beliin. Di situ saya sakit hati. Bodo amat, gue nggak peduli, saya bilang gitu kan. Lu serius, lu emang nggak sayang sama Shirley, kata teman saya. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri, si Shirley itu sama orang Nepal, sedang ciuman gitu. Woi! Yang, aku bisa dong. Detik sekarang nggak usah hubungan lagi sama saya. Sekarang juga putus. 4 bulan kamu kemana? Gua sakit nggak ditengokin. Aku bilang gitu. Saya sibuk, Bi. Majikan saya gini. Nggak usah ngomong alasan-alasan, saya bilang gitu kan. Saya udah benci sama kamu. Kamu udah mengkhianatin saya bilang gitu. Aku minta maaf, sumpah. Udah nggak ada kata maaf. Aku tuh udah bodo amat sama kamu, udah nggak peduli. Aku udah males. Tapi kamu tuh udah ngeliat jelasin aku dulu. Enggak, udah apaan sih? Udah terserah kamu. Pengorbanan saya buat dia itu sangat besar. Berapa duit sampai orang tua saya sendiri aja saya nggak urusin. Orang tua saya sampai jual tanah, jual rumah buat makan. Dari kecil gitu timbul benci sama laki-laki itu pertama pada seorang ayah gitu, tukang kawin gitu. Tahun 2003 saya baru punya pacar bernama Slamet Riyadi. Saya memergokin dia lagi sama cewek, dan cewek itu teman saya sendiri gitu. Dari sejak saya sakit hati sama cowok itu, saya frustasi. Dendam saya itu pada laki-laki itu sangat betul-betul membara banget. Saya merasakan kecewa dan saya merasa tidak ada gunanya gitu kan. Saya hidup seperti ini. Duit saya habis dan saya dimaki-maki sama orang tua. 1 minggu kemudian tiba-tiba majikan saya perminit saya. Saya nyampein sendiri mengampiaskan emosi saya semuanya. Dan saya minum, saya ngobat lagi. Dan tadinya saya udah mulai berhenti ngerokok karena saya udah sembuh. Akhirnya saya ngerokok lagi.
Saat saya terbangun, di situ saya lihat orang ibadah. Saya ingin berjalan di situ, tapi kaki saya berat karena saya malu. Saya pakaian compang-camping layak seperti preman gitu kan. Loh, kamu ngapain duduk di sini sendiri? Yuk ikut aja bareng ke sana. Enggak Bu, saya malu. Malu kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Ayo ikutan bareng. Ayo, nggak apa-apa kok. Yuk. Nama kamu siapa? Nama saya Andre Bu. Oh iya. Saat saya melihat Ibu Grace bukan saja berpakaian seperti seorang lelaki, tetapi juga berlagak seperti seorang laki-laki, maka saya pun tergerak dengan ibu saya menolong Ibu Grace. Kerja di mana? Saya baru aja kemarin di PHK, jadi saya udah nggak kerja. Dan waktu itu saya udah tidak punya uang. Visa saya udah mau habis, San. Gini aja. Saya bantu urus visa kamu. Terus kamu kerja di rumah kami. Gimana? Boleh deh Pak. Oke. Yuk. Jadi saat saya bertemu dengan beliau pun memang saya tahu bahwa perubahan untuk Bu Grace kembali menjadi seorang wanita tulen memang sangat susah. Beto, sini cepetan. Ada apa sih, Mi? Coba kamu lihat tuh. Itu ngapain itu dadanya diket-iket? Kok kamu gitu, Sindri? Udah biasa Kak. Udah biasa perempuan ngiket-ngiket gitu. Waduh, ini nggak beres Beto. Yaudah, sekarang Mami mau pergi dulu. Kamu jagain nih ya, urusin nih. Saya bilang seorang wanita tidak boleh mengikat payudaranya seperti demikian karena sangat berisiko sekali untuk terkena kanker payudara. Andre, nih untuk kamu. Ada pakaian dalam buat kamu tuh semua. Kamu pakai, jangan nggak dipakai. Waktu itu saya belum bisa memakai, tapi saya ingin mencoba, saya ingin membahagiakan mereka. Sedangkan keluarga saya mana sih mau peduli sama saya? Tahu saya lesbi aja mereka cuek gitu, malah mengolok-olok saya. Tapi mereka yang bukan keluarga saya, mereka sayang sama saya, mereka peduli sama saya. Jadi di situ mereka memberi nama baptis saya Grace itu. Oh ya, by the way, boleh tukar nomor telepon? Boleh. Oke. Halo, Fortuna. Ya waktu itu saya memang perubahan itu saya hanya di depan mereka. Waktu itu tiba-tiba Fortuna datang ke Makau. Dan saya sudah curiga, jadi saya kira ini ada yang tidak beres. Nah, akhirnya dia curhat sama saya semua. Itu saya nggak kabur, jadi saya libur, saya dari gereja, saya bilang ke Kak Beto, Kak saya mau ke tempat teman dulu ya. Maaf sebelumnya kalau aku ganggu kamu. Tapi aku nggak tahu lagi harus cerita ke siapa. Aku juga pikir kalau kamu pasti bisa ngertiin aku. Itu saya mau pulang sebenarnya. Jadi seperti iblis berbicara pada saya, nggak usah, udah lu enak di sini sama dia, bilang gitu kan. Sisi lain saya pingin pulang, saya masih takut sama Tuhan. Ya udah iya, kamu yang sabar ya. Di situ saya kepancing. Saya melakukan yang dulu saya udah pernah lakukan sama Shirley. Saya tidur bareng, saya hubungan seks itu malam itu. Dan saya merasakan, Tuhan, apa yang aku lakukan tadi? Takut, rasa nyesel gitu kan. Saya udah mengotori diri saya lagi gitu. Saya merasa hancur waktu itu. Dan di situ saya gemetar karena saya merasakan saya dosa lagi gitu. Halo, iya Kak. Iya Kak. Iya Kak Beto. Aku pulang sekarang Kak. Gre,
Kamu sadar nggak kalau hari ini kamu telah melakukan kesalahan? Apakah kamu memiliki hubungan kembali dengan wanita? Dan seingat saya tanya seperti itu, tapi dia langsung menangis dan dia langsung jawab secara langsung bahwa bukan saja dia punya hubungan, dia bahkan sempat melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik, hubungan seks sekaligus. Sudah pasti saya kecewa saat itu gitu ya. Kecewa dalam arti ya shock gitu ya dan sedih. Tuhan udah mengampuni saya kembali saat ini. Saat ini saya komitmen Tuhan ingin melepaskan pengampunan. Seperti ayah saya, seperti mantan pacar saya, seperti Shirley yang sudah menyakiti saya. Saya lepaskan pengampunan waktu itu. Dan saya merasakan damai sejahtera. Dan saya tidak pernah kontekan sama namanya Norma itu. Dan saya langsung saya ganti nomor. Saya pokoknya saya jarang keluar juga. Saya ini perempuan. Tuhan udah ciptakan saya perempuan. Kenapa saya bikin aneh-aneh gitu? Saya pakai pakaian cowok. Saya ini perempuan. Tuhan udah ciptakan saya perempuan. Saya melihat di cermin itu sambil melihat badan saya. Dan saya di situ saya sadar. Saya minta ke Tuhan supaya Tuhan mengubah, bukan hanya mengubah luar saya, tapi mengubah hati dan nurani saya sebagai perempuan seperti layaknya perempuan. Grace, cepetan dong. Kita kan mau ke gereja. Udah telat nih. Ayo Kak. Grace, Grace. Wah, Cantik ya? cantik dia. Cantik ya? Nah gitu dong. Mami seneng lihat kamu udah berubah. Dan pasti Tuhan senang juga melihat saya seperti ini. Waktu itu Mami Dewi datang juga. Ini yang bilang Mbak Grace ceweknya cantik juga gitu. Nah dari situ hati saya kan mulai tarik. Waktu itu saya telepon, saya pingin ngomong sesuatu. Ngomong sesuatu gitu. Kamu suka nggak sama saya gitu? Saya bilang. Basic saya karena saya telah disakitin ya. Saya merasa takut. Tapi ada bisikan nggak usah takut karena Tuhan selalu ada buat kamu. Kamu dari mana? Dari rumah kok. Kamu mau minum apa? Nggak usah repot-repot deh, apa aja. Oh Tuhan, betul. Walau laki-laki, tidak semua laki-laki jahat. Tapi ini masih ada laki-laki yang bisa menghargai perempuan gitu. Dia orangnya baik, dia sopan. Itu yang saya lihat dari sosok Denny itu. Lain dari yang lain. Akhirnya 1 minggu gitu deh, dia telepon saya, dia ngaku bahwa dia suka sama aku. Ya udah, kita mulai jalan. Apa yang jadi impian saya dan ibu saya di awal-awal, bahwa Ibu Grace ini pada akhirnya akan menjadi wanita tulen kembali, akhirnya menjadi kenyataan. Dan bukan saja beliau kembali menjadi seorang wanita tulen, beliau sudah menjadi seorang ibu. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. 17 tahun sekarang saya ikut Tuhan. Saya memang banyak perintangan ya. Dari saya di Hong Kong sampai di Macau, dan saya melakukan dosa-dosa yang sangat keji istilahnya. Tapi Tuhan mengangkat saya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan udah membuang roh lesbi itu dari tubuh saya. Saya percaya. Dan sampai saya mempertemukan seorang laki-laki yang bisa menerima saya padanya,
dan saya bisa melahirkan seorang anak yang tadinya saya secara jasmani saya tidak mungkin saya melahirkan anak, saya takut. Tapi Tuhan memberikan anak saya sampai 3. Saat ini saya bisa menjaga mereka, mendidik mereka dengan takut akan Tuhan. Saya punya istri selalu cinta Tuhan, selalu dekat sama Tuhan. Saya bangga itu. Saya minta terima kasih banyak sama Tuhan. Memang hidup dalam Tuhan tuh seperti emas yang dibentuk, terus dibentuk, dan saat ini yaitu Tuhan membentuk kehidupan saya seperti menjadi emas yang indah di mata Dia. Hai sahabat Solusi, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video-video lainnya dari Solusi TV. Jika kalian punya kesaksian dan ingin dibagikan, silahkan bagikan kesaksian kalian melalui counseling center kami atau kirim melalui email yang ada di bawah ini. Terima kasih.